Halo semuanya, selamat datang kembali di Ruang Analisa kita. Hari ini gua mau ajak kalian duduk santai sambil kita bedah tuntas apa yang baru saja terjadi di Buriram dan apa yang akan kita hadapi di Interlagos nanti. Jujur saja, melihat data telemetri dari seri pembuka di Thailand kemarin, gua merinding. Bukan karena drama balapannya saja, tapi karena angka-angka yang ditunjukkan oleh Veda Ega Pratama di atas mesin Moto3 itu menceritakan kisah yang jauh lebih dalam daripada sekedar posisi finish kelima. Kita sedang melihat seorang rookie yang tidak hanya mengandalkan nyali, tapi juga memiliki pemahaman teknis yang mengerikan untuk anak seusianya. Mari kita bedah dulu apa yang terjadi di Buriram tanggal 1 Maret kemarin. Finish di posisi kelima dengan selisih hanya 0,114 detik dari posisi keempat itu bukan kebetulan. Dalam dunia data engineering, selisih 1/10 detik itu seringkali hanya masalah posisi slipstream atau keputusan pengereman yang terlambat 2 meter saja. Fakta bahwa Veda bisa menempel ketat barisan depan yang didominasi motor-motor KTM yang kita tahu punya akselerasi keluar tikungan sangat buas, menandakan bahwa Veda punya corner entry speed yang luar biasa. Buriram itu sirkuit stop and go, karakternya kaku. Kalian butuh pengereman keras, memutar motor secepat mungkin, lalu buka gaspol. Sektor 1 dan 2 di sana sangat menuntut stabilitas pengereman atau braking stability. Kalau kalian lihat tayangan ulang atau datanya, Veda sangat kuat di zona pengereman dalam tikungan 3 dan tikungan akhir. Ini menunjukkan dia sudah nyaman dengan front and feel motornya. Dia percaya pada ban depannya. Namun tantangan sesungguhnya baru akan dimulai minggu depan 20 hingga 22 Maret 2026. Kita akan terbang ke Brazil, ke sirkuit legendaris Interlagos. Nah, disinilah diskusi teknis kita menjadi sangat menarik. Interlagos adalah binatang yang sama sekali berbeda dengan Buriram. Jika Buriram adalah tentang pengereman keras, Interlagos adalah tentang flow dan momentum. Secara aerodinamika dan sasis, ini mimpi buruk bagi mekanik tapi surga bagi pembalap yang punya feeling halus. Perbedaan paling mencolok yang akan dihadapi Veda adalah arah lintasan. Buriram itu clockwise, searah jarum jam, sedangkan Interlagos adalah counterclockwise, berlawanan arah jarum jam. Jangan remehkan hal ini. Bagi seorang debutan, ini bukan cuma soal menghafal tikungan kiri, tapi soal ketahanan fisik leher sisi kiri yang jarang disiksa sekeras ini. G-force yang diterima tubuh Veda akan dominan menarik ke kanan. Apakah fisiknya siap untuk menahan beban lateral ini selama durasi balapan penuh? Melihat konsistensinya melahap 150 lap di Buriram dan 69 lap saat tes Portimao, gua cukup optimis. Tapi tetap saja, ini variabel fisik yang tidak bisa diabaikan. Mari kita masuk lebih dalam ke aspek teknis lintasan. Interlagos punya perubahan elevasi yang tajam. Kalian ingat SC di awal lap? Itu turunan curam sambil menikung kiri kanan. Di sini setup suspensi depan akan diuji habis-habisan. Kalau fork spring rate terlalu empuk, motor akan bottoming atau mentok saat pengereman menuruni bukit, dan Veda akan kehilangan kemampuan steering. Sebaliknya, kalau terlalu keras, dia akan kehilangan grip mekanis di sektor tengah yang berliku. Sektor 2 di Interlagos adalah kunci rahasianya. Ini adalah serangkaian tikungan lambat dan teknis yang sangat twisty. Di atas kertas, ini mirip dengan karakter tikungan akhir di Buriram, tempat Veda kemarin terlihat sangat agresif melakukan overtake. Namun bedanya adalah ritme. Di Buriram, tikungan teknisnya pendek. Di Interlagos, tikungan teknisnya panjang dan bersambung. Ini menuntut throttle control yang sangat presisi. Veda tidak bisa asal buka gas on-off. Dia harus memainkannya, modulasi, agar membagi beban transfer bobot motor agar ban belakang tidak slide berlebihan. Berbicara soal slide, kita harus bahas komentar Veda pasca balapan Thailand. Dia bilang, "Saya sedikit kesulitan untuk mengelola ban." Ini adalah poin paling kritis untuk analisis kita menuju Brazil. Moto3 modern sangat sensitif terhadap manajemen ban, terutama edge grip atau cengkraman pada sisi ban saat motor miring maksimal. Di Interlagos, aspalnya bisa sangat abrasif tergantung suhu lintasan. Dengan banyaknya tikungan kiri yang panjang, sisi kiri ban akan mengalami thermal degradation atau panas berlebih yang sangat cepat. Jika Veda mengulang gayanya di Buriram yang sangat agresif di awal, dia bisa kehabisan ban di 5 lap terakhir Brazil. Dan ingat,
Interlagos diakhiri dengan tanjakan panjang melengkung ke kiri menuju garis finish. Kalau ban kirinya habis, dia tidak akan punya traksi untuk menanjak dan dia akan dimangsa oleh slipstream lawan di lurusan utama. Strategi mapping engine atau engine brake control akan sangat krusial di sini untuk membantu Veda menghemat ban belakang saat masuk tikungan. Tapi ada satu hal yang membuat gua sangat antusias dengan peluang Veda di Brazil. Dia menyebutkan bahwa GP Brazil adalah sirkuit baru bagi semua pembalap. Ini adalah equalizer atau penyeimbang yang besar. Tidak ada tim yang datang dengan data telemetri 10 tahun terakhir untuk Moto3 di sini. Semua mulai dari nol. Dalam kondisi seperti ini, pembalap dengan adaptasi insting terbaiklah yang akan menang, bukan hanya pembalap dengan motor tercepat. Kita sudah lihat buktinya. Veda dengan status rookie bisa langsung nyetel di Buriram yang notabene sirkuit yang sudah dihafal mati oleh pembalap lama. Imajinasikan apa yang bisa dia lakukan di sirkuit di mana pembalap veteran pun masih meraba-raba titik pengereman. Kemampuan adaptasi Veda yang cepat, terbukti dari lap time yang kompetitif sejak sesi latihan bebas di seri sebelumnya, akan menjadi senjata utamanya. Dia tidak perlu membuang waktu untuk belajar, sementara yang lain sudah memoles. Semua belajar bersamaan. Secara aerodinamika, Interlagos juga unik karena berada di ketinggian yang cukup lumayan dibandingkan sirkuit pantai. Udara di sana lebih tipis. Apa artinya bagi teknis motor? Drag atau hambatan angin berkurang, jadi motor bisa lebih cepat di lurusan. Tapi downforce dari firing juga berkurang, membuat motor lebih tidak stabil saat pengereman kecepatan tinggi. Selain itu, kadar oksigen yang lebih tipis membuat mesin sedikit kehilangan tenaga. Tim mekanik Veda harus pintar-pintar mengatur campuran bahan bakar dan udara atau AFR agar motor tetap responsif. Jadi apa prediksi realistis kita? Kalau kita gabungkan data kecepatan balapnya atau race pace, kemampuan adaptasinya yang kilat dan fakta bahwa Interlagos adalah clean slate bagi semua pembalap, Veda punya peluang sangat besar. Target finish di 6 besar atau 2 baris depan saat kualifikasi adalah syarat mutlak. Di Moto3, start dari belakang di sirkuit sempit seperti Interlagos adalah resep bencana. Tapi jika dia bisa start di depan, dia punya kapasitas untuk bertarung demi podium. Sektor tengah Interlagos yang teknis adalah tempat di mana Veda bisa membuat perbedaan. Di sana, power mesin tidak terlalu berpengaruh. Yang bicara adalah kelincahan sasis dan keberanian pembalap. Jika dia bisa memimpin rombongan keluar dari sektor 2 dan menjaga bannya tetap hidup untuk tanjakan terakhir, kita mungkin akan melihat sejarah baru tercipta. Intinya, jangan berkedip saat balapan nanti. Veda Ega Pratama bukan lagi sekedar penggembira. Data telemetri tidak pernah bohong. Dan data dari Buriram berteriak lantang bahwa anak ini siap untuk panggung dunia. Kita tunggu saja apakah dia bisa menerjemahkan pelajaran manajemen ban dari Thailand ke aspal panas Brazil nanti. Sampai jumpa di analisis pasca balapan. Semoga kita membahas trofi pertama.